Aku dibuang ke genteng. Oh, dibuang. Mas Intan pernah tampil itu make up-nya setelah Di sini. Sini biru-biru. Ini yang masih ada bekasnya. Hebat ya. Kalau pusing ya pernah sih. Enggak darah rendah, Mas. Oh, untung darah tinggi jadi. Menghitung. Halo guys. Perkenalkan, aku Risa dan ini rekan aku. dan ini Dan di sini ada gestarnya loh guys. Mas Ican. nah jadi di sini kita mau nanyain soal asal usulnya Mas Intan Asal mulanya, bisa asal mula. tertarik sama dance. Ya. Nah, Tertarik sama dance ya? Iya. Ini campur bahasa Jawa gak apa-apa, Nak? Gak apa-apa Mas, loso ini. translate kok Bo. Oke, jadi awal mula aku bisa kenal dance itu sebenarnya dari SD. SD kelas 5 itu aku udah tahu dance. Kalau dulu tuh Jungker walik ngono ya. ya enggak sing gitu, Oh. gitu enggak. Dulu tuh awal-awal tuh shuffle tau enggak? Shuffle dance. Itu kayak gimana Mas? Ya shuffle dance gitu, ntar cari aja di YouTube. Oh iya. Jadi awal tuh kenal tuh shuffle dance. Jadi kelas 5, kelas 6 terus baru kenal tuh SMP. SMP baru tahu di ekstrakurikuler dulu. Oh, iya. ekstrakurikuler, dari ekstrakurikuler. Dari ekstrakurikuler tuh kenal namanya Mas Billy, tahu kan Mas Billy? Tahu. Nah itu dari Mas Billy mungkin ya 3 tahunan, 2 tahun aku sama Mas Billy. Mas Billy akhirnya kan sekolah SMA. Ya. Akhirnya aku dibuang ke genteng. Oh, dibuang. Kasihan ya. Jadi dulu nama kruku tuh Sempu Generation Dance. Sempu. Sempu Oh, Sempu Dance. Generation Dance. Nah terus ke genteng ikut Big Boom Street Crew. Sekarang tetap Big Boom Street Crew. Oh, iya. Sekarang kesibukannya dari Mas Ican sendiri itu apa? Kalau boleh tahu. Sibuk ngapain ya? Berantakin nasi. Sibuk nggak ngapa-ngapain ya, sibuk kadang latihan, lagi sibuk daki gunung, Mendaki gunung, menghitung ya. menghitung. Alih profesi. Oh ya, alih profesi. Double gak sih? Double. Triple deh kayaknya. Banyak sih. Soalnya yang belum terpecahkan ini. Histori Mas Ican saat dance itu apa aja? Histori apa? Ya, pengalaman-pengalamannya. Yang itu aku itu pernah dengar katanya Mas Intan pernah tampil itu make up-nya Setengah jalanan. Gimana ceritanya Mas? Setengah jalanan. Oh ya, inget yang itu sebenarnya lagi lomba Lomba di mana itu? dance kompetisi. Itu awalnya itu kalau nggak salah apa ya, Cardinal Art Culture. Cardinal, ya itu kayak Cardinal pokok. Itu awal mula di genteng. Jadi dulu Big Boom dipecah jadi 2. Aku namanya dulu Genteng Breaking, terus yang satu itu Big Boom. Jadi alhamdulillahnya dulu di sini runner up 1. Oh, keren banget. Dulu kan kontemporer kan, nggak full dance modern gitu, enggak. Dulu kontemporer. Jadi awal di Sunday Mall tuh pakai temanya itu Bali, terus digabungin sama tari Jaripa. Tahu. Jadi make upnya Bali, tarinya Jaripa, di collab sama B-Boy. Berarti gini. Enggak, itu yang kedua, itu masuk ke mana ya? Ke Jember. Jadi ada berapa tahap sampai ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Oh, Cardinal itu ada 3 tahapan. Jadi yang pertama seleksi regional, terus ke daerah, baru ke provinsi dulu. Nah di Jember ini masih kurang beruntung. Jadi ya itu yang make up dan itu niatnya biar serem-serem gitu kan. Yang sebelah sini Iya. bisa dibilang kayak ganteng gitu ya kan. oh ya ganteng. Siap ganteng. Oke. Teman-teman yang lain tuh lebih wow gitu. Ada yang bawa barongan kayak gitu. Oh. Jadi ya itu kayak gitu. Terus tips dan tekniknya belajar b-boy itu gimana Mas? Kalau tips and teknik itu banyak sebenarnya. Kalau dari B-Boy, yang pertama sih kuatin mental. Mental lagi. Karena mental lagi. Terus yang fisik karena B-Boy
Sebenarnya semua dance itu membutuhkan fisik. Ya. Nggak cuma b-boy, nggak cuma bisa olahraga semua lah, butuhkan fisik. Iya. Iya. Kalau teknik itu banyak. Kalau di awal tuh dari atas, kalau kita dari atas namanya top rock. Jadi top rock dari atas, ada lagi namanya get down. Jadi habis satu top rock, get down, ke footwork. Jadi 3 tahapan ini. Nah, terus dari footwork ini ada yang namanya eksekusi itu freeze. Jadi kayak gerakannya berhenti. Itu banyak sekali nama freeze. Kayak baby freeze, air chair baby kayak gitu-gitu. Terus yang lebih ngeri yang muter-muter itu namanya power move. Gak umet ya. Nah itu Pernah pusing ya, Mas? kalau pusing ya pernah sih. Nggak darah rendah mas. Oh untung darah tinggi jadi. Kalau bilang apa namanya resiko itu banyak sih. Semua olahraga itu pasti ada resikonya. Iya iya. Nah. Orang apa ya duduk aja ada resikonya kan. Kena angin duduk itu kan resiko. Angin duduk. Ya itu. Alasan kenapa Mas Ican milih b-boy daripada hip hop apa K-pop gitu? Sebenarnya itu hip hop itu sama aja kan, hip hop itu ada beberapa elemen ya. Ini aku kalau lupa ya mohon maaf ya semua. Kan ada DJ, Ya. Ya. graffiti, terus ya ini b-boy dance itu semua masuk di hip hop sebenarnya. Terus graffiti, rap, MC. Oh iya iya iya. Kayak gitu-gitu wis. Jadi itu semua elemen sih. Nah, jadi kayak kenapa kok nggak hip hop? Hip hop itu kalau hip hop itu lebih ke semuanya. Jadi mulai art style, b-boy itu bisa masuk ke hip hop semuanya. Jadi bukan hip hop itu bukan aliran. Ya hip hop itu bagian dari b-boy sama aja. Kayak gitu. Terus susahnya belajar b-boy itu gimana? Susahnya itu konsisten. Oh harus konsisten Ya kan, seperti ini. belajar semuanya kan yang paling saya konsisten. Jadi kayak bener kok nggak bisa belajar ini, kok lomba kok kalah terus. Kan itu biasanya mengganggu mental kalau kita Iya, pasti down sih. Ente langsung sedih gitu ya. Murung nggak makan 1 tahun. si- Iya. Pengalaman dulunya ya Mas ada? Pengalaman buruk apa ya? Semuanya seneng karena kalau kita pengalaman buruk terus kan kita nggak seneng. Oh iya. Seburuk-buruknya pengalaman itu pasti ada senengnya. Jadi, anjay. Pernah Ratus gagal level. waktu atraksinya atau gimana? Kalau gagal sering dulu pernah. Mungkin Mas Yoga kalau masih ingat waktu tampil di Celuring. Ini kena. Ini bener-bener ya bukan bolong sih kayak kena. Itulah pokok nggak tahu kenapa di sini. Banyak sebenarnya sih. Sini biru-biru, ungu gitu. Sini. Ini yang masih ada bekasnya. Obat ya. Iya yang ini. Ini kan kalau mau dilihat beda kan, Tang? Gitu. Oh iya, agak Lebih gini. ini ya, yang sini. Ya itu wis. Resiko banget ya. Ya semuanya resiko. Namanya dance. Kalian ngedance aja loh. Ntar pas gini tangannya keceklak kan nggak tahu. Oh iya gak tahu ya. Tapi namanya cedera juga pasti ada ya sih di semua aktivitas. Iya, yang Pasti. mencakup kayak olahraga gitu pasti ada ya. B-boy di Banyuwangi itu saat ini seperti apa Mas? Kira-kira? Kalau b-boy ngomongin b-boy di Banyuwangi sekarang lagi dibilang lagi jadi kepompong. Lagi redup. gitu. Kapan jadi kupu-kupunya? Ya nanti. Oke, ada saatnya ya, ada saatnya. Proses. Proses. Oke. Ya boleh. bilang sekarang kan kalau b-boy ini kan sudah masuk ke ranah dance sport kan. Jadi untuk teman-teman adik-adik terutama yang masih muda-muda belia, masih anak-anak kecil tuh mungkin teman-temannya adiknya yang cowok-cowok, ya sebenarnya cowok-cewek sih. Kan sekarang udah ada kayak turnamen resmi dari pemerintah, dari dinas kayak IOD itu, kita dinaungi IOD, ntar kita jadi atlet gitu. Bisa dibiayain negara, bisa dibiayain daerah. Ada beberapa atlet Indonesia yang udah sampai ke luar negeri kan. Beberapa. Mungkin kalau di B-boy Indo kalau mau cari B-boy. Tapi yang dilombakan bukan hanya B-boy aja kok. Tradisional juga kayak gitu-gitu. Hip hop juga ada, kontemporer, ada yang duo, solo kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman yang masih umur berapa ya? Kalau nggak salah maksimal tuh 22, kalau nggak 23 itu masih bawahnya tuh masih bisa. Jadi enak lah kalau sekarang. Kalau dulu kalau aku ya ikut b-boy ya wis ikut seneng aja. Yang pertama cari muka ya kan. TPTP ya? Iya, TPTP. Percaya apa enggak yo bisa dibilang kalau b-boy itu zaman dulu tuh katanya tuh playboy. International Playboy.
Katanya kan. Jadi Kalian pernah ikut lomba tingkat apa aja? kalau lomba sih macam-macam ya. Ya kalau aku lebih suka di komunitas, lomba komunitas tuh ya di mana-mana kayak misalnya kayak kemarin baru di Malang, Surabaya, ke Bali kayak gitu-gitu. Jadi cari temen lah, respect ke teman-teman yang lain. Biar mereka kalau kesini kita respect. Gitu. B-boy itu latihannya di mana Mas kalau di Banyuwangi sini? Kalau di Banyuwangi, kalau aku sendiri dulu yang pertama latihan di SMP ku di Sempu. Terus yang kedua itu waktu dulu ya. Kalau sekarang sih bebas di mana aja. Soalnya kan lagi sepi juga. Kalau dulu aku di RTH Maron. Oh, RTH RTH Maron. Maron tuh di atas itu sama di bawah itu kan. Terus di RTH Belambangan Muncar tahu. Iya tahu. Di situ yang sering di Bal Desa. Bal Desa Genteng Wetan itu Oh ya. base camp lah. Base campnya anak Ya. dance. Genteng Kulon, sorry. Genteng Kulon, nyel. Ralat. Saran dan tipsnya buat teman-teman yang mau belajar b-boy gimana? Iya, bukan belajar b-boy aja ya, belajar semuanya, mulai hip hop, setelah hip hop lah apa. Ya. Yang penting konsisten. Jangan pernah menyerah, terus izin sama orang tua. Karena bagaimanapun juga kalau nggak didoain orang tua itu nggak akan jalan. Iya. Karena ya itu, kalau aku dulu kan dari SMP itu udah biasa keluar kota. Mungkin sampai si kalangan Jember kayak gitu-gitu sih. Itu izin, tetap izin sama orang tua. Walaupun izinnya tuh pulangnya dulu. Oh iya, lebih baik ya, bisa disik itu ya, nggak apa-apa. Terus pulang ngomong. Dari Baik mana? dimarahin daripada gak dapat izin. Iya ya. Benar. Ya, habis ngapain lomba? Ternyata bawa juara kan nggak apa-apa ya. Nambah pengalaman. Saran buat komunitas b-boy di Banyuwangi Mas. Semua komunitas aja ya, jangan Iya, komunitas nggak b-boy apa aja. Monggo. Komunitas b-boy ya semoga saling merekat gitu. Jadi nggak ada permusuhan. Tapi wajib ada permusuhan sih. Kalau b-boy itu harus kayak, kon narik dia. Anjay. Soalnya mental. Iya. Semua sih harus saingan yang baik gitu. Nggak usah saling menjatuhkan ataupun apa kayak, kayak lo lebih jelek kayak lo. Enggak, semua itu sama. Tergantung rezekinya kalian. Pas kalian hari itu tampil bagus berarti ya lagi bagus. Kalau enggak ya wis. Nanti Mau apa nggak lagi? apa-apa. Kayak gitu. Belum rezekinya aja. Nah, Ikhlas lah. Ya, mau minum dulu Mas? Boleh? oh ya nggak apa-apa sih. Ya, nggak apa, minum dulu. Dengar Mas Ican jadi di belakang tuh ya? Duta kampus, iya, udah lengser, udah lewat. Tapi kan pernah kan Mas? Pernah menjabat Itu di bagian apa? OB. Gak mungkin, masa OB ngawuran. Gak percaya sih. Gak percaya aku. Dulu aku kan runner up 2, juara 3. Itu sebenarnya sama aja tugasnya kan, kita mewakili Untak. Dulu aku dikirim ke Duta Pendidikan Jawa Timur. Wow. Kayak gitu. Walaupun nggak hati meyakinkan, tapi ya duta kira. Mungkin teman-temanku sih deket sama aku nggak percaya masuk dari duta kayak gitu. Kebanyakan sih kayak gitu. Kayak memiliki keberbahagiaan ganda. Iya. Mau dari duta. Kayak mempunyai topeng. Ya. Duta itu apa menurut Mas Ican? Duta itu kayak orang yang merepresentasikan atau sebagai ambasador sebuah instansi atau duta kampus kan sebagai ambasadornya kampus loh, sebagai wajahnya kampus. Nah kok dilihat orang dutanya kok kayak gini sih, kan kampusnya yang jelek, dutanya mana kayak gitu-gitu. Kalau ketertarikan masuk duta itu awalnya gimana? Ini awalnya sebenarnya dari kepaksaan kan. Paksaan. Paksa ternyata. So berarti sering tadi yo. Iya sih. Iya. Bahkan saya niatnya kalah kan. Iya kadang. Dipaksa. Dulu dipaksa sama wali dosen. Wali dosenku Waduh. kebetulan itu warek 1, wakil rektor 1. Terus ada panitia yang nyamperin dulu, Mas ikut duta kampus kayak gitu. Akhirnya teman-teman kelas juga, ayo ikut tau. Akhirnya ya wis, dengan kepaksa aku ikut duta kampus, daftar, tes, menang. Malah gak ente, sing gak niat iki. Real. Nah Real, itu Mas, makanya. Syarat-syaratnya buka itu apa? Maksudnya kayak apa harus
terpaku di visual atau di Fisik gitu apa harus tinggi apa gimana? harus cantik atau harus cakep kan? Iya. Kalau dari duta itu sebenarnya kalau aku dulu diterapin 3B namanya. Brand, Behavior, Beauty. Tapi ada tambahan satu lagi namanya Brave. Jadi kalau brand Gitu. lupa. Brand itu maksudnya sebagai duta kan nggak mungkin ngangong gitu. Iya. Kita riset dulu, belajar, public speaking-nya bagus, terus cepat nyelesain masalah gitu. Kan banyak pertanyaan kita harus cepat nyelesain. Terus yang kedua, behavior, attitude itu Ya, sangat penting attitude. di semuanya, bukan hanya di duta. Itu tuh sangat penting. Kayak kalau di duta kan kita benar-benar dipatok. Kalian duduk ya, harus benar-benar tegak gini ya, wes tegak gini 2 jam ya tegak gini. Jalan harus diatur. Terus gimana kita ngobrol sama orang, gimana kita rapi lah. Itu kan juga dilihat. Kalau dari visual yaitu dari yang ketiga, beauty tadi. Itu maksudnya bukan ganteng ataupun cantik ataupun tinggi ataupun enggak. Di duta itu yang penting enak dipandang. Oh iya. Kayak mas ini rapi, wangi, klimis kayak gitu kan. Ini enak gitu maksudnya. Enak, Dari duta iya. bagus gitu. Oh iya. Grooming kritingnya itu harus diterapkan itu ya. Groomingnya kayak gitu-gitu harus bener-bener. Apalagi kan kita dilihat banyak orang, jadi sorotan bener. Ini dutanya kok kayak gini, kok compang-camping kan nggak mungkin juga gitu. Iya. Terus yang keempat tadi brave, Brave. keberanian. Itu Jadi wes. sama aja kalau kita punya 3 ini kalau nggak ada keberanian untuk. Nah itu tadi kaitannya kenapa aku ikut duta sama B-Boy. Mental. Jadi kalau nggak ada mental nggak mungkin aku ikut. Soalnya bener-bener ya wis kudu tatak bener. Jadi Tatak, kalau iya. B-Boy kan itu kayak ditarungin. Battle sebenarnya imbang nggak imbang. Kalau tinju kan masih ditimbang berat badan, dilihat tinggi badan kayak gitu. Kalau B-Boy nggak ngurus sih. Walaupun kalian baru belajar 2 bulan, 3 bulan, sama yang 2 tahun ya wes diajar. Jadi kayak gitu di duta tak terapin kayak gitu. Kenapa makanya aku bisa sampai sekarang kok di B-Boy? Karena udah jadi lifestyle, kayak hidup ya. Hidup ya kayak gini. Lengean ya wes B-Boy lah. Separuh ya Mas ya. Itu. Sisi lain. Iya. Mas Ican dulu itu duta di bagian apa? Dulu ya itu aku ikut di duta pendidikan itu di Jawa Timur. Oh, Duta pendidikan Jawa Timur. Putra Putri Pendidikan Jawa Timur namanya. Oh iya. Kayak gitu. Dan itu dari berbagai duta yang dari kampus-kampus lain secara timur. Bukan hanya duta kampus saja, itu bebas ya, kayak misal orang biasa, bukan orang biasa sih masih, walaupun dia kayak dari stasi atau aku dulu ada temanku yang ikut duta itu dia kerja di DPR, stasi DPR. Ada yang udah lulus kuliah, ada yang punya usaha kayak gitu sih kebanyakan. Jadi ya wis, makanya itu tadi mental, kita kan nggak tahu siapa yang musuh kita, Iya. yang penting tabrak aja ya. Plus minusnya jadi duta itu gimana Mas? Kalau minusnya sih kayaknya nggak ada ya, karena kan semua kita ditata dengan baik gitu. Iya. Kalau Benar. plusnya itu banyak, kayak aku dulu orangnya sih nggak suka rapi, terus dipaksa jadi rapi, terus disiplin, apalagi ya banyak kayak peduli sama orang kayak gitu, terus lebih mentingin grooming badan kayak gitu. Terutama sih kayak hal-hal sepele itu. Kalau mungkin teman-teman sekarang ya mohon maaf kalau ada yang kesini kayak bau badan kayak gitu. Iya. Itu banyak banget loh mas yang sekarang anak-anak muda tuh kayak nggak perhatiin. Ya oke lah, itu kan sekedar kayak pakai deodoran. Iya, Kan membantu. banyak. Nah kayak Iya. gitu sih. Jadi banyak banget yang diatur di duta itu. Jadi awalnya B-Boy jadi duta kan kayak melenceng. Ya enggak sih sama aja, Nggak enggak apa Mas? melenceng. Nggak apa. Tugas duta itu apa aja sih Mas? Tugasnya sebenarnya banyak ya, kayak kita mengasih contoh kan sebagai wajah dari sebuah instansi ataupun kampus ya, kita harus kasih contoh ke teman-teman yang lain. Jadi kayak ini loh kayak gini, mulai dari ya itu tadi kayak grooming dan lain-lain, mencontohkan yang baik-baik lah. Iya. Jadi emang udah jadi contoh dari Iya. segala kalangan juga. Iya. Pengalaman mendaki yang seru. Dan seram. Seru
semuanya seru ya. Kalau seram ini baru kemarin terakhir Oh, terakhir. itu di Raung, di Gunung Raung sini. Tahu Gunung Raung? Tahu. Ya itu di situ. Sebenarnya seramnya itu karena kan aku trekkingnya itu malam. Oh, malam. Jadi itu karena pulangnya aku malam. Terus yang serunya tuh ada yang kena kesambar gudeg, kesambar Wah. petir. Temennya Mas Ican apa? Pendaki lain, Pendaki cuma lain, oh. pas di atas tenda kita. Jadi tenda kita di bawah, dia lagi jalan ke atas, kesambar gudeg di situ. Jadi ya Masih hujan. selamat apa enggak itu, Mas? Alhamdulillah masih selamat semua. Alhamdulillah. Mungkin ini agak selamat, bukan nggak selamat sih, ya adalah bekas-bekas kayak apa gosong kayak gitu, biru-biru kayak gitu-gitu. Seremnya ya itu kalau di jalur. Kalau malam kan pandangan terbatas kayak gitu. Ya. Jadi pikiran kan kemana-mana, sugesti Iya. kita kayak, ada hantu kayak gitu. Ngantu. Di sini mau lari nggak bisa bawa berat, kan rombongan banyak orang gitu, kayak gitu. Itu sih yang menurut aku paling seram daripada yang lain yang pernah aku tadi. Gak diganggu itu. Itu mungkin sugesti aja yo. Kita sebagai makhluk yang beragama kan harus berdoa dimanapun kita berada. Ya. Jelasin terus. Ya. Oke, terima kasih buat Mas Ican. Sama-sama. Juga udah menjawab. Terima kasih udah menjawab. apa yang kita Ya. tahu dari Mas Ican, Ya, pengalamannya Mas Jadi, Ican. sama-sama. Ya, terima waktunya kasih. malam ini. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya. See you. Bye bye.